Mahkamah Perdata. Kenapa? Dari Bang Fahmi bilang bahwa ini tidak harus, jadi kalau sekarang tuh dari putusan MA sudah ada jurisprudensinya juga bahwa anak itu berhak memilih untuk kepentingan dirinya sendiri gitu Bang, bahwa kalau anak tuh dulu kalau orang bilang kan di bawah umur ikut ibunya, nah sekarang tuh sudah tidak begitu. Nah seperti apa nih Bang? Jadi gini ya, pertama-tama itu memang konsep dasar atau normanya ya. Norma yang ada di dalam hukumnya itu yang ada di 105 dan 1 itu normanya. Jadi beda ya antara norma dengan jurisprudensi. Indonesia tidak menganut jurisprudensi karena Indonesia itu menganut era kontinental. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dibilang tadi itu adalah kaidah yang menjadi rumusan dalam surat edaran Mahkamah Agung. Itu yang harus dipertanyakan. Tapi norma itu tidak akan tergantikan dengan adanya kaidah. Itu satu gitu kan. Dan kemudian itu pun sebenarnya tidak bisa digunakan putusan-putusan Mahkamah Agung yang sebenarnya bukan juga kaidah. Itu ada jenjangnya. Satu jenjangnya itu adalah kaidah, gitu kan. Dan kemudian kalau nggak ada kaidah itu makanya hakim menemukan hukum. Nah, hakim menemukan hukum itu yang ada di dalam jurisprudensi. Ya, jurisprudensi ini adalah putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah dirumuskan dalam kamar di dalam Mahkamah Agung. Misal contoh ini adalah perdata khusus gitu ya. Nah, di dalam perdata khusus itu sudah ada ditentukan bahwa inilah kaidahnya. Salah contohnya tentang the best interest of justice, interest of the child, gitu kan. The best interest of the child itu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Itu memang gitu ya. Baru dilihat nanti tentang bagaimana sih sebenarnya menurut pendapat-pendapat dari ahli-ahli. Itu maka ada gradasi-gradasi tadi atau urutan-urutannya sehingga gitu kan itu bisa digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Itu kira-kira intinya ya, terkait dengan ada putusan Mahkamah Agung gitu ya. Jadi tidak semua putusan Mahkamah Agung dikatakan jurisprudensi, enggak. Dan lagi pula di Indonesia tidak menerapkan yang namanya jurisprudensi. Kalaupun ada nggak menerapkan jurisprudensi, yang ada di Indonesia itu adalah menerapkan kaidah-kaidah berdasarkan keputusan yang ada di dalam kamar masing-masing. Kamar perdata khusus, kamar perdata, pidana khusus dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Nah, kemudian setelah itu baru naik ke jenjang selanjutnya itu adalah norma. Norma di mana? Itu yang ada di dalam kompilasi hukum Islam gitu. Jadi nggak salah-salah yang begitu-begitu. Gradasinya ada. Nah, orang bilang baca, ya baca, tapi baca itu harus dimengerti. Dimengerti itu harus dipahami juga gitu kan, sesuai dengan konteks. Gitu kira-kira. Jadi jangan sesat nanti kalau bisa memahami bahwa ini ada putusan Mahkamah Agung dan ini menjadi acuan, enggak. Tapi putusan Mahkamah Agung itu harus dirumuskan di dalam suatu kesepakatan di Mahkamah Agung di kamar perdata khusus gitu kan, dan itu dirumuskan menjadi kaidah. Ya, tapi ada info juga tadi anak-anak